Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Pujana dari Prodi Psikologi Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Al-Quran, definisi dan fungsi. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qira'a yang artinya membaca, maka perkataan itu berarti bacaan. Jadi Al-Quran ialah firman Allah SWT yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran sendiri dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran sendiri diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pokok isi Al-Quran ialah tentang masalah akidah, akhlak, syariat, hukum. Hukum di sini seperti hukum manusia sesama Tuhannya, manusia dengan sesama, serta dengan alam sekitar. Sekaligus membahas tentang masalah gaib, serta kejadian masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian fungsi Al-Quran, yang pertama sebagai tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan, yang kedua sebagai obat penawar bagi segala macam penyakit, baik jasmani maupun rohani, yang ketiga sebagai pelajaran dan penerangan, yang keempat sebagai pembimbing yang lurus, yang kelima sebagai pedoman bagi manusia seperti petunjuk dan rahmat, yang keenam sebagai petunjuk dan kabar gembira, yang ketujuh sebagai pembanding atau pembeda, dan yang kedelapan sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir ini yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Alkitab. Biasanya disebut dengan Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah SWT, dan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Yang ketiga, Al-Zikr adalah pemberi peringatan, di mana Al-Quran ini dapat memberi peringatan kepada manusia. Yang keempat yaitu Al-Furqan, yang berarti pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini dapat memberikan pembeda mana yang hak dan mana yang batil, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kelima yaitu At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam Islam dijadikan sebagai sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 59. Jadi, Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sumber hukum Al-Quran ini kebenarannya sudah tidak diragukan lagi, karena apabila seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang benar, mendasar dan pasti, dapat pula dijadikan sebagai pegangan yang kokoh di dalam menghadapi hidup. Jadi tujuan utama Al-Quran tidak lain untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang harus ditempuh demi meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada 3 pokok petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni. Dan yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.